kas dan rekening giro Bank Indonesia. Maka dari itu, sebelumnya kami akan memperkenalkan masing-masing materi dengan nama dan nomor mahasiswa. Nama yang pertama adalah Aristofianto Budiman dengan nomor mahasiswa 30129. Itu adalah saya sendiri. Ruth Gracia dengan nomor mahasiswa 30454. Inyoman Mogi Prabah dengan nomor mahasiswa 30475. Materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan ini adalah yang pertama, kas dan giro Bank Indonesia, dan yang kedua, manajemen penggunaan dana bank. Yang pertama, kas. Dalam pengertiannya, kas merupakan uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas suatu bank tidak boleh bersaldo kredit sebab akan mengganggu likuiditas. Saldo yang hanya dibolehkan adalah sebesar 0. Di Bank Indonesia, pengertian kas ini tidak termasuk dalam komemoratif koin, emas batangan, dan mata uang emas, serta valuta asing yang tidak berlaku lagi. Kas yang diatur agar tidak terjadi kekurangan dalam memenuhi kewajiban bank dan tidak berlebihan. Kas yang berlebihan akan menimbulkan biaya opportunity atau biaya peluang. Oleh karena itu, agar bank bisa mengendalikan kas, perlu adanya informasi mengenai posisi atau saldo kas. Dalam perubahan saldo kas pada bank akan disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga, penggunaan transaksi internal bank. Akuntansi kas yang akan berkaitan dengan transaksi tersebut. Pencatatan yang diterima atau yang dibayarkan kas suatu bank itu tidak boleh berkredit sebab akan mengganggu likuiditas. Saldo yang hanya dan akan dilakukan adalah sebesar 0. Khusus untuk rekening kas, sering menampung pengiriman uang dari bank satu ke bank lain dan suatu cabang ke cabang yang lain. Dan seperti yang ada di materi adalah paparan contoh untuk kasus ini. Tanggal 15 Mei tahun 2013, Bank Mitra Niaga Semarang mengirimkan uang tunai secara fisik ke Bank Mitra Niaga Solo sebesar 1 juta rupiah. Dan ini adalah transaksi sesama bank. Maka pencatatan dalam jurnal di cabang Semarang adalah karena ini adalah transaksi sesama bank, jadi untuk di cabang Semarangnya, RAK cabang Solo ada di debit dan kasnya ada di kredit. Begitupun sebaliknya, di cabang Semarangnya kas itu di debit dan RAK cabang Semarangnya itu di kredit. Jadi ini hanya pembolak-balikan saja. Kalau di cabang Semarang di debit, di cabang Solonya itu harus di kredit. Yang berikutnya adalah petikas. Petikas adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Pengeluaran yang relatif kecil ini sebagian besar terjadi di internal bank dan perlu dibukukan tersendiri dalam rekening dana kas kecil. Pencatatan petikas ini ada 2 sistem, yaitu yang pertama sistem dana tetap atau impress fund sistem, yang kedua sistem dana berfluktuasi fluctuating system. Yang pertama sistem dana tetap impress fund system, yaitu transaksi dana kas kecil dapat meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian kembali dana kas kecil. Dalam sistem ini, pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mencatat debit dalam dana kas kecil, dan selanjutnya pemakaian dana kas kecil tidak akan di jurnal, tapi hanya diarsip sehingga saldo dana kas kecil akan tetap bila arsip tersebut diperhitungkan. Jadi, jika berubah komposisi kasnya, karena komposisi kasnya akan menjadi uang tunai dan berkurang, tetapi bukti pemakaiannya bertambah, sehingga secara absolut adalah tetap. Pada saat pengisian kembali, bank akan mendebit biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan akan mengkredit rekening kas. Yang kedua, sistem dana yang berfluktuatif.
Dalam sistem ini, pada saat pengisian kembali dana kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan akan mengkredit rekening kas. Pada saat pemakaian dana kas kecil, akan didebit biaya-biaya atau hutang yang bersangkutan yang dikeluarkan dan mengkredit rekening-rekening dana kas kecil. Sedangkan pada saat pengisian kembali berarti akan menambah dana kas kecil, belum dipakai dengan cara mendebit rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Ada contoh yang berkaitan dengan dua sistem yang dijelaskan di atas. Seperti yang ada di tabel dalam paparan materi, itu yang pertama, pada tanggal 1 bulan 12 2013, dibentuknya dana kas kecil sebesar Rp200.000. Tanggal 5 bulan 12 tahun 2013, dibayar biaya transport lokal sebesar Rp25.000. Tanggal 10 bulan 12 tahun 2013, dibayar biaya rapat atau snack sebesar Rp30. Tanggal 15 bulan 12 tahun 2013, dibayar biaya langganan majalah sebesar Rp10.000. Tanggal 20 12 2013, dibayar biaya transport lokal sebesar Rp20.000. Tanggal 30 bulan 12 tahun 2013, dibayar biaya langganan koran sebesar Rp60.000. Tanggal 30 bulan 12 tahun 2013, dibayar biaya makan siang pegawai sebesar Rp50.000. Dan tanggal 30 bulan 12 tahun 2013, itu ada pengisian kembali kas kecil sebesar Rp195.000. Dalam pencatatan jurnalnya, ini untuk menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, itu seperti yang ada dalam materi. Model jurnalnya adalah seperti ini. Untuk tanggal 1 bulan 12 tahun 2013, dana kas kecilnya itu dikredit, sedangkan kas kecilnya ada di DI kredit. Yaitu Rp200.000 di debit dan Rp200.000 di kredit. Untuk tanggal 5 bulan 12 tahun 2013, itu biaya transportnya Rp45.000. Tanggal 10 bulan 12 tahun 2013, biaya rapatnya sebesar Rp30.000. Tanggal 15 bulan 12 tahun 2013, biaya majid jalannya sebesar Rp10.000. Tanggal 20 bulan 12 tahun 2013, biaya korannya sebesar Rp60.000. Tanggal 30 bulan 12 tahun 2013, biaya makan pegawainya sebesar Rp50.000. Untuk tanggal 30 bulan 12 tahun 2013, kasnya itu masuk di kredit, itu sebesar Rp195.000. Yang berikutnya, pencatatan jurnal menggunakan sistem dana berfluktuatif. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk pencatatan jurnalnya, akun-akun yang sangat terperinci dalam pencatatannya adalah dengan menggunakan sistem dana yang berfluktuatif. Seperti yang ada di paparan materi, untuk tanggal 1 bulan 12-nya itu sangat terperinci, itu sama seperti impress fund system, dana kas kecilnya ada di debit dan kasnya itu ada di kredit, itu sebesar Rp100.000. Untuk tanggal 5 bulan 12 tanggal 13, biaya transport itu masuk di debit, sedangkan dana kas kecilnya masuk di kredit. Nah, jika kita lihat di pencatatan impress fund system, itu tidak terperinci seperti yang ada dalam sistem dana yang berfluktuatif. Untuk lebih perjelasnya, kita lihat saja di paparan materi kami bagaimana akun-akun yang di debit atau di kreditnya seperti apa. Selanjutnya adalah Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank umum atau komersil dalam valuta asing rupiah di Bank Indonesia. Dengan Giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang atau antar bank melalui penyelesaian clearing atau transfer. Semakin banyak transaksi, semakin sering mutasi giro BI. Selalu giro harus memenuhi ketentuan BI mengenai giro wajib minimum atau GPM. Transaksi giro BI lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing, nota, debit dan atau kredit, pemindah bukuan, pengambilan dan penyetoran tunai ke BI. Giro BI dalam falas dicatat berdasarkan kurs BI yang berlaku pada saat itu. Untuk pengambilan tunai, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember tahun 2013, Bank ABC Semarang mengambil tunai dana di Semarang sebesar Rp500.000. Jadi untuk pencatatan jurnalnya, untuk di debit adalah kas, karena berkurang maka dia di debit,
sedangkan giro BI-nya bertambah sebesar 500.000. Untuk penyetoran tunai, tanggal 3 Desember tahun 2013, Bank ABC menyetor tunai untuk giro Bank Indonesia sebesar 300 juta rupiah. Untuk pencatatan jurnalnya, untuk rekening debitnya itu adalah giro BI, itu karena berkurang, karena sedangkan untuk kasnya bertambah sebesar 300 juta. Next. Penarikan clearing. Tanggal 4 Desember tahun 2013, Bank ABC menerima tagihan dari Bank Mitra Niaga Semarang sebesar 100 juta rupiah untuk beban saudara kabul. Jadi untuk rekening debitnya itu adalah giro saudara kabul sebesar 100 juta rupiah, sedangkan di kreditnya adalah giro BI sebesar 100 juta rupiah. Untuk penyetoran clearing, contoh soalnya adalah tanggal 15 Desember tahun 2013, Bank ABC menyarankan barcode clearing ke Bank Indonesia, dan pada hari itu juga clearing kedua dinyatakan berhasil sebesar 200 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro saudara Ali. Maka jurnal pada clearing kedua adalah untuk di debitnya adalah giro BI sebesar 200 juta, sedangkan untuk di debitnya adalah giro Ali sebesar 200 juta rupiah. Yang berikutnya adalah giro wajib minimum Bank Indonesia atau reserve requirement. Setiap bank wajib memelihara rekening giro rupiah pada Bank BI. Bahkan pada bank devisa selain wajib memelihara bank giro rupiah maupun falas. Rekening giro BI adalah saldo rekening giro milik bank yang bersangkutan yang berada di BI. Rekening giro dalam rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek BI, bilet giro BI, atau sarana lain. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ruth Gracia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Oke, selamat siang semuanya buat Tika dan teman-teman. Di sini saya Ruth akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh Aristo. Di sini ada giro wajib minimum Bank Indonesia atau reserve requirement. Jadi di poin yang pertama itu, setiap bank itu wajib memelihara rekening giro rupiah pada Bank Indonesia. Bahkan sekalipun itu harus bank devisa, selain harus memelihara rekening giro rupiah maupun falas. Yang kedua, rekening giro Bank Indonesia adalah saldo rekening giro milik bank yang bersangkutan yang berada di Bank Indonesia. Yang ketiga, rekening giro dalam rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, bilet giro BI, atau sarana lainnya. Yang keempat, rekening giro dalam falas adalah rekening giro yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau sarana lainnya. Yang kelima, giro wajib minimum atau GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarannya itu ditetapkan oleh Bank Indonesia itu sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada kriteria pemenuhan giro wajib minimumnya. Dalam mata uang rupiah itu GWM-nya itu 5% wajib. Lebih dari 1 triliun sampai 10 triliun ada tambahan 1%, jadi totalnya 6%. 10 triliun sampai 50 triliun ada tambahan 2%, 50 triliun ada tambahan 3%, lebih dari 50 triliun. Selanjutnya, oke, di sini ada loan to debit ratio ya, pemenuhan tambahan GWM terkait loan to debit ratio. Jadi kalau semakin kecil, itu tambahan GWM-nya itu akan semakin besar. Misalnya, kalau loan to debit ratio-nya itu 91%, berarti tidak dikenakan tambahan 0%. Kalau ratio-nya itu 39%, berarti ada tambahan lagi sebesar 5%. Ya. Perhitungan GWM. GWM sama dengan jumlah harian saldo rekening bank di Bank Indonesia tiap hari dalam satu masa laporan per
Rata-rata harian jumlah DPK bank dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya dikali 100%. Berikutnya, ada jasa giro Bank Indonesia. Persentase jasa giro sesuai aturan BI nomor 7/49/PBI/2005, jasa diberikan BI adalah 6,5% per tahun. Tingkat bunga efektif per tahun yang diberikan atas jasa giro BI terhadap saldo rekening dalam rupiah adalah 0,0175% per hari. Sini rumus untuk tingkat bunga efektif tahunan buka kurung 1 ditambah tingkat bunga tahunan per 360 tutup kurung pangkat 360 hari dikurangin 1. Ya. Jadi setiap pelanggaran akan dikenai sanksi ya. Jadi di sini ada sanksi pelanggaran GWM. Yang pertama, sanksi pelanggaran terhadap GWM dilakukan oleh Bank Indonesia dengan penerbitan rekening giro bank pada hari kerja berikutnya. Kedua, bila terjadi kekurangan atau kelebihan dalam penerbitan tersebut, bank akan langsung mendebit atau mengkredit pada rekening giro bank yang bersangkutan. Jadi kalau bank itu mengkredit, bank yang bersangkutan itu kredit. Kalau bank, ya pokoknya kalau Bank Indonesia mengkredit, pasti Bank Umum mendebit ya, dan kebalikannya. Nah, jurnalnya itu apa? Biaya lain-lain atau biaya lainnya, strip, penalti pelanggaran di debit, dan pasangannya itu giro Bank Indonesia di kredit. Jadinya, nah jadi yang udah aku jelasin tadi, pengkreditan di Bank Indonesia lawannya adalah pendebitan di Bank Umum. Jadi jurnalnya itu biaya jasa giro di debit dan giro bank umum di kredit. Yang selanjutnya yang jurnal pendebitan di bank umum, giro Bank Indonesia pada pendapatan bunga jasa giro. Selanjutnya, oke di sini ada contoh kasusnya ya. Contoh kasus perhitungan GWM, jasa giro, dan sanksi pelanggaran GWM. Bank ABC memiliki rata-rata harian dana pihak ketiga atau DPK dalam rupiah dalam laporan sejak tanggal 8 sampai tanggal 15 bulan Januari sebesar 55 triliun. Dan perhitungan besar LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 80%. Jadi di sini saldonya itu rinci ya, dari tanggal 24 ke tanggal 31, serta rasio DPK-nya itu setiap tanggalnya. Jadi diasumsikan pada tanggal 24, 25, dan 25, 31, dan tanggal 1 Februari dan hari libur. Dan rata-rata suku bunga jangka waktu overnight dari JIBOR pada tanggal 26 Januari itu 8%. Oke, masuk ke pengerjaannya aja. Ini pertama itu ada perhitungan GWM sejak tanggal 24 tanggal 24 akhir bulan Januari. Jadi di sini ada 5%, 3%, dan 1%. Jadi aku kasih tahu 5% itu kita lihat ke tabelnya. Dari tabelnya itu tadi dananya itu sebesar 55 triliun. Jadi 5% itu adalah wajib karena dia itu mata uang rupiah. Jadi 5% itu dikenakan. Karena dia itu 55 triliun, otomatis dia itu lebih dari 50 triliun. Makanya dikenakan tambahan 3%. Jadi udah ya 5% dan 3%. Nah, terus 1%-nya itu dari mana? Karena tadi ada loan debit ratio-nya itu sebesar 80%, jadi dia itu masuk ke 75-90%. Yaitu terdapat tambahan persen GWM itu 1%. Jadi di sini kali aja 5%, dikali 55T, 3% kali 55T, dan 1% kali 55T. Jadi hasilnya segini ya. Masuk yang kedua, jasa giro dan jurnalnya. Masing-masing pada tanggal 27, 28, 29, dan 30 adalah caranya itu 0,0175% dikali 2,2 triliun.
hasilnya adalah 385 juta. Selanjutnya, pengkreditan jasa giro oleh Bank Indonesia untuk masing-masing tanggal 27, 28, 29, dan 30 dilakukan oleh Bank Indonesia pada rekening giro rupiah bank pada tanggal 2 Februari. Karena tanggal 1 Februari itu libur. Jadi jasa giro yang dikreditkan adalah 4. 4 itu berasal dari 4 hari, total dari tanggal 27 sampai tanggal 30 dikali 385 juta. 85 juta tadi dari sininya, jadi hasilnya itu 1.540.000. Oke, jadi jurnalnya gimana? Jurnalnya itu giro Bank Indonesia pada pendapatan bunga jasa giro. Totalnya itu 1.540.000. Dan yang terakhir, yang ketiga, perhitungan sanksi pelanggaran GWM dan catatan jurnalnya. Jadi di gambar yang putih ini ada rumusnya, kekurangan GWM dikali 125% dikali suku bunga JIBOR dikali hari kerja per 360 dikali 100. Jadi sebelum ke pengerjaannya kita ke keterangannya dulu ya. Jadi saldo BI pada tanggal 26 ini didapat dari soal itu sebesar 4.565 M. Nah, dari yang 5%, 3%, dan 1% itu udah dikerjain, totalnya itu adalah jumlah GWM seharusnya sebesar 4.950.000 M. Nah, saldo giro BI per tanggal 26 Januari itu, ini didapat dari soal ya, itu 4.565 juta, 65 miliar. Jadi, terdapat kekurangan atau kelebihan? Harusnya ada kekurangan ya, kekurangannya itu 385 M. 385 M ini didapat dari yang 4,950 dikurangin 4,565. Oke, ketemu 385 M. Nah, kita masukin ke dalam rumusnya. 385 miliar dikali 1,25 atau 125% dikali 8 itu suku bunga JIBOR dikali 1 hari kerja dibagi 360 dikali 100. Jadi ketemulah hasilnya 106.944.444. Jadi jurnalnya, termasuk jurnalnya, biaya lainnya strip penalti pelanggaran GWM pada giro B sebesar 106.944.444. Oke, jadi sampai di sini dulu presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Wudi Prabarta, nomor mahasiswa 30475. Nah, di sini saya akan menjelaskan manajemen penggunaan dana bank. Nah, pada bab ini akan dibahas berbagai sumber dana bank dan strategi bank. Secara umum, dana bank dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada aktiva yang tidak menghasilkan, kemudian ada aktiva yang menghasilkan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan aktiva yang menghasilkan. Nah, aktiva yang menghasilkan merupakan penempatan dana oleh bank dalam aset yang menghasilkan pendapatan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan bank. Aktiva tersebut umumnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu secondary reserve, kemudian ada pinjam yang diberikan, kemudian ada investasi jangka panjang. Nah, di sini yang pertama di sini saya akan menjelaskan secondary reserve-nya terlebih dahulu. Nah, secondary reserve merupakan aset bank yang diinvestasikan dalam surat berharga sehingga pendek yang berfungsi sebagai sumber likuiditas. Tambahan untuk cadangan primer, penempatan dana yang dimaksud bukan hanya untuk menghasilkan akan tetapi juga sebagai cadangan dari primary reserve. Artinya, bila kas fisik dan saldo di bank berkurang, maka saldo dari secondary reserve dapat dicairkan untuk menutupi kekurangan dari primary reserve. Dengan demikian, posisi likuiditas akan tetap aman. Dengan demikian juga, kecenderungan untuk menyisihkan sebagian dana untuk secondary reserve mempunyai alasan. Nah, alasan tersebut bersifat penyelamat daripada sekedar mendapatkan keuntungan. Manajemen bank sendiri harus mengelola likuiditasnya untuk jangka waktu yang relatif panjang. Oleh karena itu, muncullah kebijakan untuk memposisikan dana secondary reserve tidak hanya sebagai penyangga, melainkan sebagai dana yang bebas bergerak yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Nah, di sini yang tergolong pertama dalam secondary reserve adalah surat berharga, pasar uang SPBU, kemudian sertifikat Bank Indonesia, kemudian surat utang negara, kemudian sertifikat deposito. Kembali ke slide sebelumnya, di sini juga saya akan menjelaskan pinjaman yang diberikan.
Nah, pinjam yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagih yang berdasarkan kesepakatan peminjam antara bank dengan pihak lain yang disertai dengan penyerahan jaminan dengan jangka waktu tertentu sesuai yang telah disetujui. Hal itu berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara peminjam bank yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah seperti bunga dan tagihannya. Dalam memberikan kredit, bank juga dituntut untuk mendapatkan keuntungan sehingga cukup untuk menutupi pengeluaran dari bank pada sektor yang menghasilkan maupun yang tidak menghasilkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan kredit merupakan tulang punggung dari kegiatan bank. Hal ini diperhatikan dari neraca bank sisi aktiva. Terlihat sebagian besar merupakan pinjaman kredit. Demikian juga dari segi laba rugi, terlihat juga pendapatan dari bank berasal dari bunga dan kredit. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan jenis-jenis kreditnya. Nah, di sini kita bisa lihat dapat dibagi 5 bagian. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan kredit modal kerja. Nah, kredit modal kerja sendiri merupakan fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar atau menggantikan hutang dengan serta juga membiayai kegiatan operasional rutin perusahaan, seperti perusahaan jasa, transportasi, dan perhotelan. Yang kedua di sini ada kredit transaksi khusus. Yang dimaksud ialah fasilitas kredit yang satu kali pakai yang disetujui untuk sebuah tujuan. Tujuan untuk suatu pinjaman atau transaksi khusus berlaku hingga jatuh tempo. Jangka waktu kredit transaksi khusus ditentukan berdasarkan sifat dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus pemohon dan cash flow kemampuan membayar kembali. Nah, yang ketiga di sini ada kredit tidak langsung, merupakan kredit yang tidak memerlukan disposisi dana secara langsung pada saat kredit itu disetujui. Dengan demikian, bank mensubstitusikan kredibilitasnya bagi pemohon, artinya bahwa apabila pemohon tidak mampu lunasan, maka bank berkewajiban melunasinya. Yang keempat, di sini ada kredit investasi, merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu membiayai pemohonan dalam memperoleh barang modal selain tanah yang tercermin dalam aktivitas tetap sebuah perusahaan. Next, kemudian ada yang kelima, kredit konsumtif. Nah, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumtif yang diperlukan pemohon dan sumber pembiayaan kembali kreditnya berasal dari penghasilan atau gaji pemohon yang telah melakukan kegiatan tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan pengelompokan kredit pelunasan. Nah, di sini yang pertama ada kredit dengan angsuran tetap. Nah, apakah yang maksud dengan kredit angsuran tetap? Nah, di sini dapat dijelaskan kredit yang tergolong kredit konsumtif juga. Dalam angsuran tersebut telah dimasukkan angsuran pokok dan bunga. Dengan demikian, setelah angsuran dilakukan dalam frekuensi tertentu, kreditnya akan lunas. Yang kedua, di sini ada kredit platform menurun secara periodik. Pada umumnya ditujukan untuk kredit jangka panjang. Untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh bank, maka setiap periode tertentu nasabah harus mengangsur sebagian pokoknya sehingga platform pinjamannya menurun. Sedangkan biaya bunganya disesuaikan dengan saldo pinjaman yang digunakan. Kemudian yang ketiga di sini ada kredit dengan platform tetap. Nah, umumnya ditujukan untuk kredit modal kerja jangka pendek. Dalam skema kredit ini, nasabah melakukan perjanjian kredit untuk jangka waktu misalnya 1 tahun, tetapi sebelumnya jangka waktu kredit berakhir telah dilakukan upaya perpanjangan kembali. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan investasi dana jangka panjang. Nah, merupakan investasi di mana daya yang digunakan akan dijalankan secara terus-menerus dan baru bisa dijaga minimal 1 tahun atau jangka waktu tersebut telah jatuh tempo. Nah, investasi bagi bank mempunyai beberapa tujuan, antara lain untuk memperoleh keuntungan lah, penanaman dalam surat berharga, obligasi, saham, dan sebagainya. Dalam rangka menyelamatkan kredit dan suatu usaha yang sedang bermasalah, penyertaan modal dan sebagainya sangat penting dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Nah, dalam investasi jangka panjang, ekses dana yang ditempatkan ke dalam investasi ini berasal dari alokasi dana kredit yang tidak sepenuhnya terpakai, sehingga dana yang seolah-olah idle ini ditempatkan dalam bentuk surat-surat berharga jangka panjang. Kelebihan dana tersebut di atas dapat digunakan untuk investasi.
Nah, di sini juga saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi penanaman dana jangka panjang. Nah, di sini yang pertama ada tingkat bunga. Nah, tingkat bunga atau saham atau obligasi yang terdapat di pasar modal mencerminkan keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Segi bank dalam pembelian saham atau obligasi tidak semata-mata memperhatikan bunga yang tinggi saja, akan tapi juga suatu tingkat bunga di pasar modal. Pada umumnya, jika tingkat suku bunga di bursa dalam saham naik, diikuti pada dengan peningkatan premium kredit. Terus demikian yang kadang-kadang membuat posisi bank harus memilih antara ekspansi kredit atau membelinya. Kemudian ada keamanan dan kualitas. Nah, tingkat keamanan dan kualitas dari saham dan obligasi yang ditawarkan berupa faktor yang dipertimbangkan dalam penanaman dana. Kemudian ada marketability. Pertimbangan selanjutnya dalam penempatan dana di pasar modal adalah kemampuan surat berharga tersebut untuk dijual kembali. Artinya bila suatu saat bank sangat membutuhkan uang dan bank memutuskan untuk menjualnya sebagai atau seluruh surat berharga tersebut sebagai modalnya. Yang kemudian ada jangka waktu. Nah, dalam pasar modal juga mempertimbangkan jangka waktu yang dikasihkan dengan risiko yang mungkin timbul sehubung dengan kredit penerbit saham obligasi. Bila jangka waktu panjang dan lembaga penerbit surat berharga kurang benefit, suatu risiko akan tinggi pula. Nah, harapan masa depan. Harapan masa depan memegang peranan penting dalam penempatan dana di pasar modal, baik dikaitkan dengan keamanan maupun dengan capital gain-nya. Kemudian di sini ada deverifikasi. Nah, pertimbangan yang tak kalah pentingnya dalam penempatan dana di pasar modal adalah dalam usaha untuk melakukan diverifikasi dari penempatan dana, misalnya pembelian saham perusahaan industri, usaha perdagangan, dan lembaga keuangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan aktiva yang tidak menghasilkan. Nah, aktiva yang tidak menghasilkan merupakan pendapatan dana oleh bank dalam aset yang tidak menghasilkan keuntungan secara finansial, tetapi pendapatan tersebut harus dilakukan oleh bank untuk memenuhi kewajiban nasabah untuk kepentingan bank sendiri. Nah, penanaman tersebut dapat dibagi dua bagian. Yang pertama ada primary receipt dan aktiva tetap. Nah, di sini saya akan menjelaskan primary receipt terlebih dahulu. Nah, primary receipt merupakan cadangan utama yang wajib dipelihara bank demi memenuhi kewajiban likuiditasnya. Dalam prakteknya, primary receipt merupakan dana kas dan saldo rekening koran bank serta warkat dalam proses penagihan. Pembentukan primary receipt dimaksudkan untuk memulihkan kualitas likuiditas wajib minimum, keperluan operasi, semua penarikan simpanan dan permintaan cairan kredit dari nasabah. Nah, primary receipt sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada kas fisik. Nah, kas fisik merupakan uang tunai yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Uang ini terdiri dari uang kertas dan uang logam. Nah, jumlah kas fisik akan pertama jika lebih banyak setoran nasabah dibandingkan dengan pengambilannya. Sebaliknya, saldo kas akan berkurang jika lebih banyak pengambilan nasabah dibandingkan dengan penyetorannya. Nah, kemudian yang kedua ada saldo giro. Nah, saldo giro di Bank Indonesia merupakan simpanan bank-bank umum yang tercatat dalam rekening giro di Bank Indonesia. Saldo giro yang telah dikenal dengan nama giro wajib minimum atau GWM adalah merupakan saldo giro minimum bank yang wajib dipelihara bank-bank umum setiap hari. Nah, saldo GWM terdiri dari saldo giro rupiah dan saldo giro valuta asing. Saldo giro rupiah meliputi seluruh saldo giro bank dalam rupiah pada kantor-kantor Bank Indonesia, sedangkan saldo giro valuta asing adalah saldo giro bank bisa dibilang dalam Amerika Serikat seperti USD yang ada di kantor pusat Bank Indonesia. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan aktiva tetap. Nah, penanaman dalam aktiva tetap terdiri atas dua kelompok, yaitu aktiva tetap dana inventaris kantor dan persediaan barang percetakan. Nah, penanaman aktiva tetap ini sangat diperlukan bank sebagai sarana
prasarana untuk mendukung operasional kegiatan usaha bank. Misalnya, untuk menarik nasabah diperlukan gedung perkantoran yang bagus dan fasilitas yang memadai. Kemudian untuk melakukan pemasaran dari rumah ke rumah, diperlukan kendaraan untuk mendatangi rumah kantor calon nasabah. Untuk mencatat dan memproses seluruh pembukuan bank, belum komputer untuk mengerjakan semua pekerjaan kantor karyawan memerlukan tempat duduk dan meja. Nah, kemudian dalam aktivitas tetap tersebut dilakukan dan berapa besarnya tergantung dari kebutuhan yang diperlukan oleh bank. Yang jelas bahwa penanaman tersebut jangan terlalu besar karena berpengaruh pada besarnya biaya pemeliharaan serta di sisi lain akan membatasi besarnya penanaman dalam aset yang menghasilkan. Nah, aktivitas tetap sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas tetap tidak bergerak dan aktivitas tetap yang bergerak. Nah, aktivitas tetap yang tidak bergerak tuh kayak misalnya tuh kayak gedung dan tanah. Kalau sedang aktivitas tetap yang bergerak tuh misalnya kayak kendaraan, komputer dan sebagainya. Semua aktivitas tersebut dicatat sebagai inventaris kantor bank yang bersangkutan. Sedangkan barang percetakan merupakan percetakan yang dipergunakan dalam aplikasi produk bank. Hal ini diperlukan dengan maksud untuk memudahkan bank dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.